Triana, saya dari Akuntansi Syariah 6D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Oke, langsung saja. Di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai hasil tes dari dua website. Yang pertama dari temubakat.com, yang kedua dari rencanamu.id. Yang pertama saya akan menjelaskan dari temubakat.com terlebih dahulu. Hasil tes dari temubakat.com, kesimpulannya, intinya itu gini. Ananda Triana adalah orang yang teratur, rapi, suka melayani dan segala sesuatunya harus direncanakan. Dapat merasakan perasaan orang lain, baik sedang gembira maupun sedang sedih. Masak. Berani menghadapi orang secara empat mata, keras kepala, berani mengambil alih tanggung jawab, keras menghadapi orang akan tetapi tidak menyukai konflik. Senang memotivasi dengan berbagai cara, ada yang melalui sifat periangnya, ada yang melalui sifat empatinya, ada juga karena hasil tes dari rencanamu.id. Nah, di sini ada beberapa. Di sini keterangannya, jika kamu mendapat skor yang tinggi atau skornya lebih dari 30 dan lebih dari 3 bidang, artinya kamu berminat pada banyak hal. Nah, di sini hasil tes saya itu rata-rata nggak lebih dari 30. Contohnya tuh ada administrasi, sosial, kerja kreatif, persuasi, dan kepemimpinan. Nah, di sini kebanyakan itu 16, 17 kayak gitu. Terus yang paling rendah ada di analisis, itu saya 10 dari 40. Yang paling tinggi itu baik di administrasi, saya dapat poin 27/40. Oke, di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan apa sebenarnya yang dibutuhkan atau kompetensi yang harus saya punya untuk saya bisa mencapai karir impian saya. Pertama, kemampuan merencanakan sesuatu. Ini terlebih ruang lingkupnya rencana bisnis. Yang kedua, kemampuan pemasaran. Yang ketiga, kemampuan interpersonal. Yang keempat, kemampuan dasar manajemen. Dan yang kelima, menurut saya yang paling penting, kemampuan memimpin. Ya, meskipun dari itu semua, saya ngerasa kompetensi saya untuk di hal itu masih kurang. Nah, selanjutnya itu ada strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan yang terakhir itu ada threat, ancaman. Ini menurut pandangan saya menganalisis sesuai dengan kemampuan saya. Di sini mengenai kekuatan yang saya punya itu adalah saya peka terhadap lingkungan sekitar saya. Bagaimana lingkungan sekitarnya, bagaimana peka terhadap kondisi karyawannya, itu sangat dibutuhkan. Kelemahan. Nah, saya sendiri merasa diri saya itu banyak banget kelemahannya, apalagi dalam hal ini. Kelemahan yang saya miliki itu yang paling utama adalah jujur, saya belum terlalu cakap mengenai hal perbisnisan. Oke, selanjutnya itu ada peluang. Peluang. Kalau bicara tentang peluang, setiap orang punya peluang kalau seandainya dia mau berusaha. Tapi kalau dilihat dari analisis dari pandangan saya, analisis dari pandangan saya sendiri, saya ngerasa apakah saya punya peluang? Saya yakin saya punya. Cuman tergantung sayanya mau atau enggak. Bukan masalah bisa atau enggak bisa, sekarang tergantung kitanya mau atau enggak. Jadi kalau saya yakin saya punya peluang, selagi saya masih mau usaha ya. Terakhir itu ada ancaman. Ancaman dalam setiap dunia pekerjaan itu pasti banyak. Jadi misalnya kita pilih pekerjaan yang ini, itu semua punya kesulitan masing-masing, semua punya ancaman tersendiri. Jadi kalau untuk saya di sini saya mungkin saya bakal dapat banyak kendala untuk meraih itu. Terus mendapat banyak persaingan dalam setiap hal, dalam setiap bidang pekerjaan itu pasti ada saingannya gitu. Oke, mengenai kesesuaian minat dan bakat dengan pekerjaan yang saya impikan, ya udahlah, yakin aja dulu gitu kan. Kayak mana ke depannya itu kan nanti itu urusan nanti gitu loh. Jadi tapi bukan berarti saya berfokus hanya ke situ. Apabila saya tidak berhasil meraih itu, saya terus pasrah, lantas ngebiarin diri saya untuk jatuh kemana aja, enggak. Saya punya beberapa plan yang lain, bahkan kalau ada kesempatan bisa menapaki jenjang karir di dunia perbankan, industri keuangan gitu, saya malah sangat bersyukur karena memang itu juga jadi salah satu plan dalam hidup saya. Oke, mungkin itu aja. Udah terlalu banyak basa-basinya, ngomong-ngomong gak jelas entah apa. Tapi yang penting alhamdulillah video ini udah terselesaikan. Masalah jelas atau gak jelas omongan saya, dijelas-jelasin aja. Sama sekali gak bermanfaat. Oke, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.